Hari ini saya berada di oksigen terlarut di dalam. Selamat siang sahabat Amar Farm dimanapun berada, berjumpa kembali di channel YouTube Amar Farm Integrated Farming System. Hari ini saya berada di ruangan spesial, ruangan nutrisi, di mana ruangan ini sangat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tanaman kita, yaitu tanaman melon. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tandon-tandon air yang ada di sini, yang kelihatan ada 3 tandon, ada warna oranye, dan warna biru, dan ini tong kecil-kecil. Ini adalah tempat nutrisi yang kita larutkan, kita campur. Jadi di sini bisa kelihatan ya, GH2, ini A, ini B. Jadi setiap tong ini dikhususkan untuk nutrisi di GH2, yang ini GH1. Jadi kenapa disebut nutrisinya AB mix, karena ada AA, ada B. Di sini ada pH stabilizer. Jadi di sini sudah tertulis ya, pH stabilizer. Nah, kenapa harus ada pH stabilizer? Nanti saya jelaskan. Ini untuk nutrisi di GH3. Jadi ini selalu berdampingan. Ini tandon untuk ke GH3, maka nutrisinya di sini sudah kita siapkan. Nah, ini bisa dilihat, ini semuanya ada nutrisinya ya. Ada cairannya yang memang sudah kita campur. Nah, termasuk ini pH stabilizer. Kenapa sih dibutuhkan pH stabilizer gitu kan? Jadi kandungan kandungan pH setiap air baku itu beda-beda di setiap wilayah. Kalau yang ada di sini di Donoharjo, yang ada di farm kita itu air bakunya itu pH-nya kurang lebih antara 9,5 sampai 10. Memang sangat basah sekali. Maka kita membutuhkan pH stabilizer untuk menurunkan kadar pH-nya di angka yang bagus untuk perkembangan tanaman dan untuk memaksimalkan nutrisi itu antara 5 sampai 7. Tetapi di Amar Farm kita menggunakan pH range 6,2 sampai 6,8. Tidak pernah menggunakan sampai 7, jarang sekali. Oke, selanjutnya ini terkait beberapa alat yang ada di ruang nutrisi. Jadi kita punya EC meter seperti ini yang fungsinya untuk ngecek berapa gram yang terlarut, maka kita harus menggunakan EC meter. Dan ini adalah pH meter untuk mengetahui berapa sih pH-nya setiap air yang sudah kita campur nutrisi tadi, yang saya jelaskan tadi, bahwa pH meter yang kita butuhkan antara 5 sampai 6,8 atau 7, tapi kita selalu pakai 6,3 sampai 8. Nah, di sini juga ada aerator. Nah, ini mungkin banyak yang bertanya, kok di ruang nutrisi ada aerator seperti ini, kok seperti kolam? Nah, ini fungsinya adalah untuk menambah oksigen terlarut di dalam nutrisi, karena tanaman kita berada di tertutup ya, meskipun pakai net tertutup, tetapi kebutuhan oksigennya juga tetap harus dimaksimalkan supaya pertumbuhan tanaman itu juga maksimal tumbuhnya, buahnya juga maksimal hasilnya, beratnya, manisnya. Maka di setiap tandon ini kita beri aerator yang fungsinya untuk menambah oksigen terlarut. Nah, itu yang setiap tong ini, setiap tandon kita selalu beri aerator. Nah, oke sahabat, ini kita ke kontrol panelnya. Jadi di sini ada kontrol panel yang memang bisa dikatakan ini semi otomatis lah, bukan full otomatis, karena memang kita harus setting berapa kebutuhan per hari per polybag. Setiap polybag itu tanaman kita beri 2 tanaman, maka kita ukur berapa sih kebutuhannya per hari, dan rata-rata itu kan 1.200 sampai 1.500 mili tergantung umur. Kalau awal-awal antara HST1 sampai sekitar 20 atau 25 itu membutuhkan 1.200 mili atau 1,2
mili 1,2 liter per hari. Dan terkait penyiramannya kita setting tergantung cuaca, kondisi. Maka contoh simpelnya di GH1 sekarang jam 13.18, bisa kelihatan nggak kira-kira ya, jam 13.18 ya. Dan ini misalnya kita cek sekarang 13.18, kita coba cek. Nah ini katakanlah untuk penyiraman pertama di jam 8. Nah ini ada kelihatan on 1 di jam 8. Kita pencet lagi, kita akan tahu ternyata jam 8.03 dia mati. Artinya penyiraman pertama di pagi hari untuk GH1 itu hanya 3 menit, dari jam 8 sampai 8 3 menit dan seterusnya. Biasanya di Amar Farm itu kita melakukan penyiraman itu 8 sampai 16 kali, bergantung kebutuhan cuaca, kondisi cuaca lah, dan perkembangan tanaman. Biasanya 8 sampai 16 bergantung ke ini kebutuhan tanaman. Tetapi ketika sudah mendekati panen, yang insya Allah sehari 2 hari ini kita panen, itu sudah kita kurangi proses penyiramannya karena sudah cukup untuk pertumbuhan buahnya. Sahabat Amar Farm dimanapun berada, ini sekilas yang saya sampaikan tentang ruang nutrisi yang sangat-sangat krusial. Ketika ini ada kendala, misalnya listrik atau apa, maka tanaman kita juga menjadi kendala. Ini ruang kontrol yang memang harus benar-benar suplai listriknya tetap on, suplai airnya juga tetap on. Nah ini contohnya nyala ini di GH2, di GH2 ini nyala ini. Nah maka ini secara otomatis seperti itu sahabat. Oke sahabat, itu yang bisa saya sampaikan tentang sedikit di di ruang kontrol nutrisi. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk sahabat milenial untuk terjun di dunia pertanian, karena apa yang kita lakukan di pertanian selalu bermanfaat untuk masyarakat luas, karena kita selalu memenuhi kebutuhan pangan setiap masyarakat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel kita supaya terus menyampaikan hal-hal yang produktif. Salam sehat, salam Indonesia.